Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Dwila. Di sini saya akan presentasikan tugas dengan judul NMRH atau Nuclear Magnetic Resonance Hydrogen. Pengertian Nuclear Magnetic Resonance adalah salah satu metode analisis yang paling mudah digunakan pada kimia modern. NMR digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru, kemurnian dari komponen, dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dalam larutan yang dapat mengalami reaksi kimia. Spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance merupakan salah satu jenis spektroskopi frekuensi radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio lebih oleh inti-inti atom tertentu dalam molekul organik apabila molekul ini berada dalam medan magnet yang kuat. Di sini spektrum hidrogen NMR menghadirkan beberapa resonansi. 1. Molekul yang dipelajari mengandung hidrogen. 2. Jumlah pita dalam spektrum menunjukkan bagaimana beberapa posisi yang berbeda pada molekul di mana hidrogen melekat atau menempel. 3. Spektrum NMR menentukan perbandingan luas atau daerah pita yang berbeda. Spektrofotometri NMR Nuclear Magnetic Resonance adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi fisik, kimia, elektronik, dan tentang struktur molekul. Spektrofotometrik NMR pada dasarnya merupakan spektrofotometri absorpsi. Dasar dari spektroskopi NMR adalah absorpsi radiasi elektromagnetik. NMR, bila suatu senyawa mengandung hidrogen atau karbon diletakkan dalam bidang magnet yang sangat kuat dan radiasi dengan radiasi elektromagnetik, maka inti atom hidrogen dan karbon dari senyawa tersebut akan menyerap energi melalui suatu proses adsorpsi yang dikenal dengan resonansi magnetik. Adsorpsi radiasi terjadi bila kekuatan medan magnet sesuai dengan frekuensi radiasi elektromagnetik. Metode spektroskopi jenis NMR didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedangkan perputaran di dalam medan magnet yang kuat. Energi yang dipakai dalam pengukuran dengan metode ini berbeda pada daerah gelombang radio 75-0,5 meter atau pada frekuensi 4-600 MHz yang bergantung pada jenis inti yang diukur. Perkenalkan, nama saya Risnawati Teapon. Saya akan melanjutkan materi NMRH atau Nuclear Magnetic Resonance Hydrogen. Masuk pada materi selanjutnya yaitu sifat atom yang dapat diukur, di mana di sini inti yang dapat diukur dengan NMR yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk bulat. Yang kedua, berputar. Yang ketiga, bilangan kuantum spin sama dengan 1/2. Yang keempat, jumlah proton dan neutron ganjil. Contohnya 1H, 19F, 31P, 11B, dan 13C.
Di sini contoh dari bilangan quantum spin atau sama dengan 1/2, yaitu inti hidrogen mempunyai bilangan kuantum spin 1 sama dengan 1/2, maka akan mempunyai kedudukan spin 2 kali 1/2 tambah 1 sama dengan 2, di mana hasil 2 ini didapat dari 2 kali 1 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk intinya sama dengan min 1/2 dan plus 1/2. Untuk klor sama dengan 3/2, maka terdapat kedudukan spin 2 kali 3/2 tambah 1 sama dengan 4. Untuk intinya, minus 3/2, minus 1/2, plus 1/2, dan plus 3/2. Selanjutnya, masuk pada skema alat NMR. Di sini sudah ada contoh gambar alat skema NMR. Fungsi saya akan menjelaskan di sini sudah ada alat di sini sudah ada gambar skema alat NMR, di mana fungsi bagian-bagian alat yaitu yang pertama tempat sampel, di mana tempat sampel di sini berupa tabung gelas yang berbentuk silinder diletakkan di antara dua kutub magnet, yaitu yang bagian kutub magnet yang ditandai dengan huruf E dan kutub sebelahnya yang ditandai dengan huruf D. Sampel dilarutkan dalam pelarut tak mengandung proton seperti CCl, CDCl, Sampel dilarutkan dalam pelarut tak mengandung proton seperti CCl4, CDCl3, D2O, atau asetonitril dan sejumlah kecil TMS ditambahkan sebagai standar internal, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampel. Sampel kemudian diputar sekitar sumbunya untuk mengusahakan agar semua bagian dari larutan terkena medan magnet yang sama. Yang kedua yaitu celah magnet. Di sini magnet terdiri dari dua bagian, yaitu magnet pokok. Yang pertama Yang kedua yaitu celah magnet. Di sini magnet terdiri dari dua bagian. Magnet pokok mempunyai kekuatan sekitar 14.100 Gauss dan ditutup oleh potongan-potongan kecil kutub elektromagnet. Pada celah magnet terdapat kumparan yang dihubungkan dengan osilator frekuensi radio atau ditandai dengan RF 60 MHz. Selanjutnya, fungsi bagian alat yang ketiga yaitu osilator frekuensi radio. Osilator frekuensi radio akan memberikan tenaga elektromagnetik sebesar 60 MHz melalui kumparan yang dihubungkan pada celah sampel. Kumparan selanjutnya memberikan tenaga elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah orientasi perputaran proton. Kebanyakan spektrofotometri digunakan untuk mengubah orientasi perputaran proton. Yang keempat yaitu detektor radiofrekuensi.
kumparan detektor berada tegak lurus dengan kumparan osilator frekuensi radio. Bila ada tenaga yang diserap, kumparan detektor tidak menangkap tenaga yang diberikan oleh kumparan osilator frekuensi radio. Bila sampelnya menyerap tenaga, maka putaran inti akan menghasilkan sinyal frekuensi radio pada bidang kumparan detektor, dan alat memberikan respon ke pencatat sebagai sinyal resonansi atau puncak. Di sini, pencatat berfungsi untuk menangkap sinyal resonansi atau puncak sebelum sinyal sampai ke pencatat, biasanya dilewatkan terlebih dahulu ke audio amplifier untuk menggandakan sinyal sehingga menjadi lebih nampak. Selanjutnya masuk pada syarat pelarut pada analisis NMR. Pelarut yang digunakan untuk mempreparasi sampel memiliki beberapa kriteria. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama, tidak mengandung inti yang akan dideteksi atau diamati. Misalnya, untuk NMR hidrogen, pelarutnya tidak boleh mengandung hidrogen. Sedangkan untuk NMR karbon, pelarutnya tidak boleh mengandung karbon. Yang kedua, bersifat iner. Yang ketiga, non-polar. Yang keempat, titik didih rendah. Dan yang terakhir yaitu tidak mahal. Selanjutnya masuk pada jenis pelarut yang digunakan. Dari semua sifat di atas, CCl merupakan pelarut yang ideal, yang hampir memenuhi semua persyaratan. Tetapi, pelarut ini sangat nonpolar sehingga mempunyai kapasitas pelarutan yang relatif rendah. Misalnya, tidak dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar. Karena hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa pelarut yang sering digunakan pada spektrometer NMR, yaitu pelarut yang telah terdeuterasi, misalnya yang pertama deuterokloroform atau CDCl3, yang kedua heksadeuterobenzen atau C6DE6, yang ketiga aseton DE6 atau CD3COCD3. Selanjutnya masuk pada prinsip spektrometri NMR, di mana bila sampel yang mengandung hidrogen atau karbon, bahkan semua senyawa organik ditempatkan dalam medan magnet, akan timbul interaksi antara medan magnet luar dengan magnet kecil atau inti. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.